Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dodi Kusuma. Saya akan menjelaskan dan mencontohkan simulasi praktikum instalasi dan mesin listrik 1 pada modul 1 ini tentang rangkaian lampu kedap-kedip. Oke. Diharapkan tujuannya mahasiswa dapat memahami fungsi kerja dari time relay atau biasa disebut timer. Mahasiswa dapat membuat rangkaian instalasi lampu kedip berdasarkan diagram waktu time chart yang telah diberikan. Next, kita langsung saja ke percobaan. Nah, di sini ada tugas. Dan tugasnya di sini ada 3, menggunakan 1 lampu, 2 lampu, dan 3 lampu. Menggunakan timer. 1 lampu menggunakan 1 timer, 2 lampu menggunakan 2 timer, 3 lampu menggunakan 3 timer. Langsung saja kita pergi ke software Festo, di mana software ini digunakan untuk mensimulasikan praktikum lampu kedip 3 lampu menggunakan 3 timer. Nah, berhubung mempersingkat waktu, saya sudah membuat rangkaiannya dengan lengkap di sini. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip kerja rangkaian ini. Pertama, kita dalam membuat rangkaian ini membutuhkan komponen tegangan plus 24 volt dan 1 volt. Kita dapat temukan di kolom di garis di sini electrical connection 24 volt. Ketika teman-teman pengen ngambil komponen ini, klik kiri dan drag ke dalam untuk memasukkan komponennya seperti ini. Next, pertama saya mengambil komponen switch deton. Switch deton, nah ini dia, deton switch. Nah, dia prinsip kerjanya seperti saklar. Kenapa saya menggunakan ini? Bukan menggunakan ini, bukan menggunakan push button, karena saya memakai timer on delay. Di perintah modulnya praktikum lampu kedap-kedip ini menggunakan timer delay on, sehingga saya membutuhkan prinsip kerja saklar yang sekali ditekan dia itu nge-hold. Saya mengakalinya karena di sini tidak ada komponen saklar. Saya memakai deton switch ini. Ketika dia dipencet dia akan nge-hold. Kita coba saja nih disimulasikan. Tuh. Ketika dia diklik kiri dia akan nge-hold. Tidak perlu dipencet lagi.
Berbeda dengan push button pasti akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, selanjutnya yaitu kita siapkan 3 lampu komponen utama. Kita bisa dapatkan di sini indikator light, dan kita juga bisa mengatur warna lampunya dengan klik kiri 2 kali atau klik kanan properties. Di sini ada signal color, kita bisa select warna-warnanya dan cukup variatif warna-warnanya. Dan setelah kita memilih warna yang kita inginkan, kita bisa mencet OK. Kemudian komponen kedua utama yaitu timer. Karena di modul praktikum ini kita perintahnya menggunakan timer on delay, kita mencari, nah ini dia timer, relay with switch on delay. Ini dia. Kemudian selebihnya komponen 3 yaitu kontak bantu. Kontak bantu itu menggunakan next switch NO atau normally open istilahnya, dan yang normally close kita cari dulu di mana dia normally close. Nah ini namanya di sini break switch. Nah, kenapa bentuknya beda? Di sini kita bisa mendefinisikan kontak ini, kontak normally open dan normally close ini. Dia punya siapa? Punyanya si timer 1, punyanya timer 2, atau punya timernya 3. Dengan klik kiri 2 kali, kita kasih label misalkan T1, kita klik OK, maka dia berubah normally close. Kontak bantu NC pada timer 1 bentuknya seperti ini. Atau yang ini, klik kanan properties, kita definisikan dia sebagai timer 2. Oke. Nah, bentuknya akan berubah menjadi normally open kontak bantu timer 2. Oke, sampai di sini kita hapus dulu. Lanjut ke pewiringan. Wiring di fleet sim pneumatik ini cukup mudah, karena di sini ada fitur-fitur yang cukup lengkap, yaitu ada zoom in, ada zoom out, cukup memudahkan kita dalam proses pewiringan. Kita lihat cara pewiringannya itu tinggal klik kanan, klik kiri, di hold, klik kirinya, terus kita drag menuju titik atau dot yang kita ingin sambungkan, misalkan ke dot T1. Nah, maka dia akan terhubung. Selanjutnya kita, karena semua komponen sudah dijelaskan, kita masuk ke simulasi prinsip kerja semua rangkaian ini. Nah, untuk mensimulasikannya saja, kita bisa lihat di bar atas ada ini, klik play atau start, kita klik saja, klik kiri. Nah, ketika kursor berubah menjadi tangan seperti ini, nah ini dia dalam mode simulasi. Seolah-olah tangan kita
pencet inputan yang ada di sini. Kita pencet inputannya, return switch, klik kiri sekali saja. Nah, dia akan nge-hold. Nah, warna merah ini adalah tegangan, alirannya tegangan, bahwa di sini tuh mengalir tegangan ke 0 volt. Selanjutnya tegangan ini langsung masuk ke sini, ke timer 1, kemudian dia nge-count, hitung mundur dari 5 menuju 1, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian kontak bantu yang dimiliki T1 dia akan aktif. Yang awalnya dia normally close menjadi normally open, dan yang awalnya normally open dia akan menjadi normally close. Ini adalah prinsip kerja timer delay on. Aktif ketika waktunya sudah terpenuhi dan kontak timernya harus terenergize untuk mengaktifkan timer tersebut. Kita ulang lagi prinsip kerjanya. Timer 1 aktif, menghitung. Ini dia jadi NC, timer 1-nya aktif. Timer 2 hitung, aktif. Kemudian timer 3 aktif, memutus tegangan dari sumber, dan dia mulai kembali dari timer 1. Seperti itu prinsip kerja dari timer delay on. Dan outputannya pun sesuai, yaitu lampu kedap-kedip 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kemudian kita juga bisa mengatur delay time pada kontak timer 1 ini dengan mengklik kiri 2 kali. Nah, di sini ada bar delay time, kita bisa atur waktu yang kita inginkan, kebutuhan kita berapa, dan limitnya itu sampai 100 second. Kemudian di sini, nah, ada perbedaan, ada timer delay on dan delay off. Mari kita simulasikan perbedaan ini seperti apa. Nah, kita nyalakan. Di sini saya menggunakan push button, bukan saklar. Ini timer delay off, ini timer delay on. Kita lihat perbedaannya terlebih dahulu. Kita klik kiri. Lihat, ketika tegangan tidak ada, timer delay off ini tetap menghitung. Coba kita klik kiri nih. Nah, timer delay on ini tidak aktif karena timer delay on ini harus selalu terenergize atau diberikan tegangan dalam proses countingnya,
Saya klik kirinya, saya tahan supaya tegangannya masuk ke timer delay on-nya terus menerus selama 5 detik. Dan awalnya dia normally close menjadi normally on ketika waktunya sudah tercapai 5 detik, maka NC nya menjadi NO. Berbeda dengan timer delay off, kontak NC ini akan langsung aktif menjadi normally open. Dan ketika waktu tercapai, maka dia awalnya normally open yang aktif menjadi normally close atau kembali ke posisi semula. Perhatikan kontaktor T1 ini yang di sini. Dia langsung aktif menjadi normally open. Dan ketika waktu tercapai, dia kembali jadi NC. Itulah penjelasan perbedaan timer delay on dan delay off secara sederhana. Dan ini adalah prinsip kerja lampu kedip, 3 lampu menggunakan 3 timer secara berurutan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dan kelebihannya. Sekian dari saya, Budi Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.